Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Rifa Firgiawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan Islam di Turki. Nah, pada awalnya, wilayah Turki dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur, sebuah kerajaan pada masa awal abad Masehi. Kerajaan Bizantium ini dikuasai oleh kerajaan Romawi selama kurang lebih 4 abad. Nah, pada tahun 395 Masehi, Kekaisaran Romawi terpecah dua, yaitu menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Kemudian di tangan Kekaisaran Romawi Timur, eh, namanya berubah menjadi Konstantinopel dan dijadikan ibu kota. Sebaliknya, Romawi Barat jatuh ke kekuasaan bangsa barbar. Nah, kemudian pada abad ke-12, wilayah Konstantinopel ini kemudian dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah, yang pada saat penaklukannya yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Dan menurut sejarah, pada masa raja inilah masa kemasan kerajaan Turki Ottoman karena ditopang oleh rasa keagamaan Islam yang kental. Istanbul kemudian menjadi ibu kota Turki Utsmani. Masuk ke era Utsmaniyah, pada tahun 1453 saat Kesultanan Utsmaniyah mulai berkuasa di Turki, Islam makin dominan di Turki. Gereja-gereja di Turki yang merupakan peninggalan Bizantium, termasuk Hagia Sophia, banyak diubah menjadi masjid. Islam menjadi sangat dominan hingga tahun 1920-an. Pada era modern, saat Kesultanan Utsmaniyah runtuh dan diteruskan oleh Republik Turki pada tahun 1923, Islam menjadi sedikit mundur karena perubahan Turki dari kesultanan menjadi negara sekuler. Efek lainnya adalah dimulainya penggunaan kalender Masehi seperti di negara-negara barat ketimbang kalender Hijriah, dan penggunaan kata Tanri ketimbang Allah. Kemudian Hagia Sophia yang diubah lagi menjadi museum, pelarangan pengajaran agama Islam, dan pembatasan jumlah masjid. Nah, pada masa reformasi Turki pada tahun 1945, setelah peringanan kontrol politik otoriter pada tahun 1946, banyak orang mulai memanggil secara terbuka untuk kembali ke praktik keagamaan tradisional. Selama tahun 1950-an, bahkan pemimpin politik tertentu merasa bijaksana untuk bergabung dalam advokasi para pemimpin agama untuk menghormati agama. Para introduksi agama ke dalam kurikulum sekolah mengangkat masalah pendidikan tinggi agama. Para elit sekuler yang cenderung tidak percaya para pemimpin agama tradisional percaya bahwa Islam bisa reformasi jika pemimpin masa depan telah dilatih dalam seminar yang dikontrol pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah pada tahun 1949 mendirikan sebuah fakultas keilahian di Universitas Ankara untuk melatih guru Islam dan imam. Pada tahun 1951, pemerintah mendirikan Partai Demokrat Sekolah Menengah Khusus, yaitu khusus Imam Hatib Okulari, untuk pelatihan imam dan pendeta. Awalnya, sekolah imam hatib tumbuh sangat lambat, tetapi jumlah mereka berkembang pesat menjadi lebih dari 250 pada tahun 1970-an. Ketika Pro-Islam Partai Keselamatan Nasional berpartisipasi dalam pemerintahan koalisi, setelah kudeta pada tahun 1980, militer meskipun sekuler dalam orientasi. Agama dilihat sebagai cara yang efektif untuk melawan ide-ide sosialis, dan dengan demikian dasar pembangunan 90 imam hatib lebih sekolah tinggi. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, Islam mengalami semacam rehabilitas politik karena para pemimpin sekuler kanan tengah menganggap agama sebagai benteng potensi dalam perjuangan ideologis mereka. Dan pemimpin sekuler kiri tengah, sebuah kelompok advokasi kecil yang menjadi sangat berpengaruh adalah Herd Cendekiawan, sebuah organisasi yang menyatakan bahwa budaya Turki benar merupakan sintesis tradisi Turki pra-Islam dan Islam. Menurut Herd, Islam tidak hanya merupakan suatu aspek penting dari budaya Turki, tetapi adalah kekuatan yang dapat diatur oleh negara untuk membantu mensosialisasikan orang-orang untuk menjadi patuh warga sepakat untuk tatanan sekuler secara keseluruhan. Setelah kudeta militer pada tahun 1980, banyak usulan Herd untuk restrukturisasi sekolah, perguruan tinggi, dan penyiaran negara diadopsi. Hasilnya adalah pembersihan dari lembaga-lembaga negara. Lebih dari 2.000 intelektual dirasakan sebagai pengembangan ide-ide kiri tidak sesuai dengan visi Herd tentang kebudayaan nasional Turki. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.